kesibukan dan berbagai persoalan hidup, manusia sering mencari tempat untuk menenangkan hati dan menemukan harapan. Bagi banyak umat Katolik, salah satu tempat itu adalah Goa Maria Kerep Ambarawa. Tempat ini bukan hanya menjadi tujuan peziarahan, tetapi juga menjadi ruang doa, refleksi, dan pengalaman iman umat. Goa Maria Kerep Ambarawa didirikan pada tahun 1954 sebagai tempat doa dan tempat peziarahan umat Katolik. Pembangunannya diawali oleh semangat Tahun Maria, juga dicanangkan oleh gereja sebagai peringatan terhadap dogma Maria dikandung tanpa dosa. Roma Johannes Reinders SJ bersama para bruder, para suster, dan umat Katolik setempat membangun Goa Maria dengan menggunakan batu-batu, sungai yang ada di sekitar Kerep. Setelah selesai dibangun gua tersebut, diberkati pada tanggal 15 Agustus tahun 1954, bertepatan di Hari Raya Maria diangkat ke surga. Seiring berjalannya waktu, Goa Maria Kerep Ambarawa menjadi salah satu tempat wisata rohani yang sangat terkenal di Jawa Tengah. Tempatnya yang hening, tenang, membuat para umat datang untuk berdoa, mencari ketenangan, dan mengeluhkan segala keluh kesah pergumulan hidupnya kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Dalam gereja Katolik, devosi kepada Bunda Maria merupakan ungkapan cinta dan penghormatan umat sebagai Bunda Yesus Kristus dan teladan iman kita. Devosi kepada Maria bukanlah penyembahan, karena penyembahan hanya ditunjukkan kepada Allah. Gereja mengajarkan bahwa devosi kepada Maria harus membawa umat semakin dekat kepada Kristus dan semakin memuliakan Allah. Maria dihormati karena iman, ketaatan, dan kesetiaannya dalam menerima kehendak Allah. Hal ini tampak dalam jawaban Maria ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan terdapat dari Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ayat ini menunjukkan sikap penyerahan diri Maria kepada Allah. Sikap inilah yang menjadi teladan bagi umat Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Di Goa Maria Kerep Ambarawa, devosi kepada Bunda Maria dilakukan melalui berbagai bentuk doa dan praktik rohani. Salah satu devosi yang sering dilakukan umat adalah doa rosario dan doa novena dengan berbagai intensi kehidupan. Umat juga melakukan peziarahan, doa pribadi, doa angelus, dan litani Santa Perawan Maria. Di Goa Maria, umat berdoa dan menyerahkan harapan kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Devosi ini membantu umat memperdalam iman dan memperkuat harapan dalam hidup sehari-hari. Melalui berbagai bentuk devosi tersebut, umat datang dengan segala kesedihan, harapan, serta segala pergulatan hidup mereka. Dan melalui suasana yang tenang dan hening, umat mencoba mendapatkan kedamaian hati serta kekuatan hidup. Bunda Maria dipandang sebagai bunda yang mendoakan anak-anaknya. Karena itu, devosi kepada Maria bukan hanya menjadi praktik religius semata, tetapi juga menjadi ruang pengalaman iman yang membantu umat untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan hidup. Setiap peziarah yang datang ke Goa Maria Kerep Ambarawa tentu memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda. Ada yang datang untuk bersyukur atas berkat yang diterima, ada yang datang membawa kesedihan dan pergumulan hidup, dan ada pula yang datang untuk mencari ketenangan serta pengharapan baru. Karena itu, kami mencoba mendengarkan secara langsung pengalaman para peziarah mengenai makna devosi kepada Bunda Maria di tempat ini. Saya Didi dari Paroki Kesis Pacata Siro, Yogyakarta. Nama saya Ibu Herlina, asal dari lingkungan Santo Agustinus, Yogyakarta. Paling sering seperti teman-teman yang lain saya kira biasanya jalan salib kemudian rosario, ini yang paling sering
kami lakukan sama teman-teman Rombongan. ataupun kalau pas sendiri juga biasanya juga standar rosario yang paling sering. Setiap kali saya berjalan di Ambarawa, Gua Kerep ini, saya pertama kali itu berdoa kepada Bunda Maria, meminta, mohon dan minta doa karena dia begitu. Saya sangat mengagumi dengan doa-doa, dengan Bunda Maria. Saya merasa hati dan jiwa saya itu semakin nyaman. Kalau di sini saya biasanya itu doa dari pertama kali saya berdoa untuk sejarah Tuhan. Habis itu kami doa rosario bersama-sama. Devosi rosario saya rasakan menjadi situasi yang menenangkan bagi saya karena sikap doa yang intens, lebih banyak merenungkan peristiwa-peristiwa. Ini yang menjadikan pengalaman bagi saya, terus makin mengenal kira-kira yang Tuhan kehendaki bagi saya apa, yang perlu saya lakukan dalam hidup ini untuk perbaikan-perbaikannya seperti apa. Di bacaan-bacaan dan doa dalam rosario ini membawa saya pada permenungan untuk semakin mengenal akan kelemahan-kelemahan saya juga, semakin tahu Tuhan ingin apa dengan saya dalam hidup saya. Saya setiap kita berdoa kepada Bunda Maria, kita semakin menetapkan hati, semakin memberi Ibu peziarahan, Bunda Maria semakin mendekat, dan kita untuk selalu mendoakan kepada mereka-mereka untuk saling menguatkan agar selalu berdoa iman dan mereka dapat. Kalau pengalaman iman secara luar biasa belum pernah mengalami, tetapi bagi saya pengalaman biasa pun tinggal memaknainya seperti apa. Bagi saya ketika saya memperoleh keheningan di sini bersama teman-teman yang lain dari segala penjuru di sini, ini menguatkan saya terus terang untuk meyakini bahwa Bunda Maria mendengar doa-doa kita untuk meneruskan pada putranya. Ini yang tidak hanya pengalaman pribadi, tapi saya memperoleh dari teman-teman yang lain menguatkan saya di sini. Ini kira-kira hal sederhana yang bisa saya lihat dari hidup saya, menguatkan saya sehingga ketika di kantor ada persoalan di sini, saya merasa mencari energi baru, mendapatkan semangat baru, bahwa kesusahan-kesusahan yang saya dapatkan dalam pengalaman hidup itu tidak ada artinya ketika dari segala penjuru datang ke sini dengan susah payah ini. Itu menguatkan saya bahwa apalagi pengalaman yang diteladankan Yesus sendiri melalui sengsaranya, wafatnya, ini kan tidak ada apa-apanya bagi dalam hidup saya nih, kesusahan yang saya alami selama di dalam pekerjaan atau di pengalaman hidup sehari-hari. Mengeluh biasa saya kira, tapi begitu sampai di sini merasa dikuatkan kembali. Itu hal sederhana yang barangkali buat saya bisa saya maknai luar biasa. Dan setelah saya berdoa itu, hati saya semakin merasakan betul-betul dekat sekali dengan Bunda. Terutama waktu kita dalam risalah Tuhan Yesus, waktu jalan yang di kayu salib, pemberhentian yang ke-12. Semakin kita merasa bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita.
Tuhan semakin ada dan dia menjadi saksi untuk penebusan dan segala dosa-dosa kita. Dari hasil wawancara dengan para peziarah di Gua Maria Kerap Ambarawa, dapat disimpulkan bahwa devosi kepada Bunda Maria memiliki peran penting dalam kehidupan iman umat Katolik. Devosi yang sering dilakukan ialah doa rosario, novena, dan doa pribadi yang membantu umat merasakan ketenangan, kenyamanan batin, serta semakin memahami kehendak Tuhan. Selain itu, suasana doa dan keheningan di Gua Maria memberi kekuatan dan semangat baru bagi para peziarah dalam menghadapi persoalan hidup. Devosi kepada Bunda Maria membantu umat semakin dekat dengan Tuhan, memperteguh iman, dan memiliki harapan di tengah tantangan hidup. Melalui devosi kepada Bunda Maria, umat belajar untuk tetap percaya di tengah keraguan, berharap di tengah ketidakpastian, dan tetap berjalan dalam iman meskipun sedang berada di tengah tantangan hidup. Dalam keheningan Gua Maria ini, umat tidak hanya datang untuk berdoa saja, tetapi juga untuk mendapatkan kedamaian hati, memperdalam iman, dan merasakan kasih Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Semoga devosi kepada Bunda Maria tetap hidup di hati umat beriman dan menuntun kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari.